Menurut kalian kita serasi nggak sih? Ya kalau lagi gini serasi, kalau lagi diri nggak? Pasangan yang serasi itu kayak gimana? Ada yang bilang tingginya laki-laki harus lebih tinggi. Ada yang bilang lagi pasangan itu harus 11-12, ya nggak jauh-jauh beda. Ada yang bilang lagi apa? Mukanya harus apa? Hah? Mirip katanya. Harus mirip. Gue tuh emang dambaannya banget ya, tipe-tipe pria yang dia dambain banget bentuk tubuhnya, wajahnya, perilakunya gitu, emang sesuai harapan ya. Iya aja lah, takut nggak ditransfer nanti. Bagi Enda ya, pasangan serasi itu bukan karena fisik ya, tapi karena dia bisa menghargai kita, karena dia bisa mengerti kita, karena dia selalu komunikasi sama kita. Kebahagiaan itu bukan apa yang kita lihat dari orang, tapi kebahagiaan adalah apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu lagi nih sama gue, sama bini gue. Yeay, kangen ya? Kangen banget, ya Allah, udah berapa lama kita nggak ngonten Taman Curhat ya, Nda? Kangen Dari banget. Lebaran ya, Enda juga Idul Adha. kangen sama ayah. Cie. Karena sering ditinggalin sekarang teman-teman, jadi kangen. Nah, ini gue tahu ya, lu semuanya kangen. Nah, ini sebelum kita ngebahas tentang Taman Curhat berikutnya, apa yang mau kita bahas, gue biar lu inget ya, konten Taman Curhat ini kita selalu membahas tentang kehidupan pribadi kita berdua, atau kebetulan kita lagi dapet temen yang ngajak collab, suami istri. Nah, kita cerita-cerita nih tentang tayangan terdahulu. Ntar dulu. Kenapa? Menurut kalian kita serasi nggak sih? Ya kalau lagi gini serasi, kalau lagi diri nggak? Makanya gue lebih senang ke Taman Curhat itu konsepnya duduk. Enggak, tema kita kali ini itu adalah pasangan serasi itu gimana sih? Ya kan? Menurut kita atau menurut kalian pasangan yang serasi itu kayak gimana? Ada yang bilang tingginya laki-laki harus lebih tinggi. Ada yang bilang lagi pasangan itu harus 11-12, ya nggak jauh-jauh beda. Ada yang bilang lagi apa? Mukanya harus apa? Hah? Mirip katanya. Harus mirip. Terus ada yang bilang lagi pasangan itu yang laki-laki harus jauh lebih tua. Ada juga kan? Tapi semuanya tuh nggak berlaku loh, Nda. Iya. Banyak teman-teman iya, ayah yang benar. istrinya lebih umurnya lebih duluan daripada suaminya. Harmonis dan romantis saja. Kemudian ada juga yang kayak kita lah, dibilang tinggi badan, ayah jauh lebih di bawah Nda. Iya, tapi baik-baik aja Baik-baik ya. aja. Tapi Kemudian juga ada yang kita anggap serasi banget. Tinggi, usia, umur, fisik, sesuai kriteria jodoh katanya. Nggak lama gitu kan. Nah, Tapi sebenarnya kalau ditanya pasangan serasi itu kayak gimana, terus ada yang ngasih tahu harus komunikasi jalan, harus saling menghargai, saling ini itu. Kayaknya ya iya sih itu semua benar. Cuma setiap rumah tangga itu pasti ada lah ya, ada batu sandungannya, ada juga hal-hal yang memang ya kalau misalkan itu semua dijalanin sih ya mungkin bisa gitu ya. Cuma kan nggak semua orang itu keadaannya kayak gitu terus gitu. Justru gue itu alhamdulillah sampai mau 16 tahun ini kita menikah, permasalahan-permasalahan yang ada itu kecil. Justru resep gue itu adalah cuek. Cuekin segala masalah. Nah, artinya dianggap buat orang itu ini masalah besar dalam sebuah keluarga. Gue enjoy aja. Nah gini, ternyata di konten-konten kita sebelumnya tuh banyak sekali kita juga menghadirkan pasangan-pasangan. Ya, Nah, siapa aja tuh ya? nih pasangan yang pertama yang pernah collab sama kita, suami istri. Yang ini nih. Sule Natali Sarah. Iya. Kayak gimana tuh? Hitler ya. Sehat Kang Sule? Alhamdulillah. Teteh sehat? Alhamdulillah. Saya juga punya saudara di Jerman. Oh iya, siapa namanya? Hitut. Yang pertama gimana ya?
Malam pertama itu yang gua rasain, Awas kamu nggak ingat. gua tunggu malam kedua. Emang malam pertama lu gagal? Gagal. Lu gagal? Gagal. Kenapa? Coba. Kalau gitu enggak. 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 Gua kalau misalkan manja sama dia, sayang bikinin kopi dong. Joget sambil ke kamar mandi. Oh. Karena gini, Ji. Iya gitu. Ada satu hal yang menjadi sebuah pekerjaan gua ketika gua ketemu sama dia. Apa? Setelah menikah sampai sekarang. Jadi gue tuh dituntut dalam satu hari gue harus mendapatkan 3 punchline. Apa ya? Dia mah receh sih orangnya. Iya, Oh, receh. Gue gini doang ke kamar mandi udah tawa gitu. Jadi gampang, nggak terlalu berat. Enggak terlalu berat ya. Iya. Berarti hampir sama dong ya kejadiannya, Le ya. Karena bini gua itu kalau lagi agak cemberut, agak kesel, terutama soal mantan-mantan gue yang bererot itu kan. Iya, yang banyak. Itu sama dia sikapnya itu kalau cara ngenaklukin dia kalau lagi marah cuma satu gue, Le. Kalau dia lagi nonton TV atau gimana, gue telanjang bulat di depan dia, gue joget-joget. Iya. Beneran, pasti dia semarah apapun juga kalau gue udah buka semuanya gitu. Ya. Itu takluk gue nggak. Bayangin dong, bayangin bentuknya kan. Iya. Apa sih lagi? Ingat banget ya, kita ngebahas malam pertama. Yap. Terus gitu habis ngebahas malam pertama, ini kita ketawa-ketawa, pokoknya lucu banget dah. Lucu, Soalnya lucu, nyeritain lucu, apa lucu. adanya, kita juga belak-belakan, seru banget ya. Ya semoga ini jadi motivasi buat kita semuanya ya. Yap. Oke. Thank you buat Sule terus, dan ya. Natali. Terus juga ada Mas Riko Ceper sama istrinya Mbak Ayu. Ini dia nih pasangan yang juga sebenarnya kalau secara fisik itu sebenarnya sama kayak kita berdua. Nah, tapi mereka alhamdulillah bisa menjalani rumah tangga ini dengan seru karena kita sering main bola bareng. Ya. Artinya istrinya itu Sampai juga kayak sekarang Anda. juga ya masih kontak-kontakan terus sama Mbak Ayu. Dan ya mereka menurut kita sih ya pasangan yang asik ya. Asik. Riko Cepernya mungkin juga udah jauh lebih dewasa, Iya. bisa ngomong istrinya, dan Ayunya juga jadi istri itu ya pejuang keras juga ya. Kadang-kadang nyetirin kemana-mana main bola. Tapi seru juga cerita-cerita sama dia waktu itu ya, soal cerita bagaimana awalnya mereka itu agak nggak direstui dan kayaknya lebih takut juga. Sebenarnya keluarganya Mbak Ayu itu agak-agak ragu juga sama Riko Ceper. Iya. Nih kayak gini nih. Aduh. Ternyata tamu kita ini Bang Riko bersama istri. Ini. Waktu lagi jadi pembicara itu dia bilang kalau dia kali di sini mana tahu ada jodoh gue. Dia ngomong gitu itu Udah duda bang, aneh udah duda. Dudaannya 12 tahun bang. Duda 12 tahun. 10 tahun ya? 10. Makanya waktu malam pertama gue pakai WD 40 pada karat semua gue semprot. Lu kagak tahu aja lu Ji. Cobain dah jadi duda lama dah. Pada pakai karat gue semprot semua sot. Kagak ada licin semua. Ampun. Itu kan tim BB. Nah aku itu kan sama mama itu memang agak ketat ya karena anak perempuan. Ini kita nggak pernah cerita loh dimanapun. Swear, zamannya udah era YouTube, udah podcast. Di Bang Narji gue dipretelin demi Tuhan. Yang ngomong dia lagi. Dia nggak pernah mau nongol nih. Terus. Kali kak kan gitu Ukurannya ya. banyak Iya, ya. Anak pesantren dari SD, SMP, SMA, kuliahnya juga di UIN, kemudian Aceh. Apa nggak ketat bener? Pendidikannya bagus banget ya. Dari kecil pesantren, kuliah di agama. Ya cocok sih, dapatnya biji tasbih kan. Iya Bisa bener. pada akhirnya tertarik sama Bang Riko. gara-gara menghubungi aku, dia setiap menghubungi aku tuh pasti kan malam. Heeh. Jadi aku tuh semenjak itu udah mulai kucing-kucingan tuh sama mama. Jadi aku pindah kamar. Terus dia orangnya tuh lucu ya, suka ngelawak. Cocok kan? Kayak gitu. Berarti udah berani kucing-kucingan demi berang-berang gitu. Jadi waktu selesai itu karena sering-sering begitu dia ngajak ketemuan. Aku nggak berani, takut. Suatu hari aku memberanikan dirilah ke mama aku untuk bilang, "Ma, kakak lagi deket nih." 2 sama kali cowok." ditolak. Siapa kak? Riko Ceper. Hah? Itu bukannya artis kak? Emang artis ya Maya? Karena aku terus terang karena Jarang tadi TV itu ya? jarang di TV aku nggak tahu dia dari kecil aku sama dia gitu. Jadi otomatis mami itu turut andil dalam kehidupan aku. Iya. Mami dan mama. Mami tuh lebih modern pemikirannya. Jadi kak udah nggak apa-apa kalau mau ketemu. Tapi inget ya
pulang nggak boleh habis maghrib tuh udah harus di rumah kayak gitu. Ngapel Sabtu, hari Jumat, maghrib udah sampai rumah. Jadi kita kalau jalan-jalan sama dia jam 3 sore, ya makan, dikawal sama kakak atau sepupunya. Jam 3 ketemu sore, jam 6 nyampe rumah. Itu malam Minggu, malam Sabtu, mana ada anak hari gini. Ya ampun segitunya ya perjuangannya untuk mendapatkan sang kekasih. Wih, keren banget. Makasih juga buat Mas Riko dan Mbak Ayu udah mau mampir ke channel YouTube kita. Selanjutnya ada Enda Endresa, ingat nggak kalian? Nih pasangan musisi yang menjadi suami istri yang menurut gue kehidupannya romantis banget. Kompak banget. Nih keromantisan mereka di rumah gue. Pergi berenang dapatnya paku, di tengah jalan dapat markisa. Sungguh senang rasa hatiku karena rumahku kedatangan Enda Endresa. Ini tetangga kita, tapi ini orang salah satu sosok pasangan suami istri yang luar biasa untuk Tangsel. Enda sama Resa, kenapa tiba-tiba menjadi viral dengan lagu Pulang ke Pamulang? Itu kita aja orang Pamulang itu nggak pernah kepikiran loh. Ya? Orang asli Pamulang harus membuat kata pulang ke Pamulang, dan secara rima tuh enak banget kan. Pulang ke Pamulang. Dan seolah-olah tahu atau seniman yang kita tahu di Tangsel, karena kita tahu itu setelah kita buka sebuah tempat kopi Bang Narji Badian. Namanya Ear House. Datang tuh ke sana ya, di kawasan pasar kita ya. Wah, tempatnya enak banget, menunya enak. Bang Narji pernah tuh bukan Badian, nanti ikut ya kita ngopi. Nyanyiin dong lagu itu tadi, lagu Pulang ke Pamulangnya. Oh, Wih. Tepuk tangan lu dong, tepuk tangan. Penonton bayaran, ayo dong tepuk tangan dong. Pulang ke Pamulang, kita mainkan di kebun indahnya Bang Narji dan Badia. Di Pamulang. Jauh di tepian selatan, bagaikan tanah tak bertuan, terasing dan tak tentu arah. Mungkin kau kan kesini kapan-kapan. Lebih laju sepedaku kencang, sore sebelum malam datang. Tak lupa indahkan rambu saat ku akan pulang ke Pamulang. Selalu beri arti pulang kawanku. Telah tunggu 1000 doaku, akan selalu pulang ke Pamulang. Bisa kayak begitu. Nggak pernah kebayang nggak punya suami yang bisa main musik dulu? Pernah kepikir nggak nikah sama anak band gitu? Kepikir sih. Salah nanya gua. Tolong dong bikinin lagu tentang kita berdua dong. Ditodong. Iya kan lu ada film tuh soundtrack Beauty and the Beast gitu kan. Ya ini biasanya bisa antar kota lah. Oke, baik. Mau berdua? Kamu? Oke, berdua ya. Berdua. Namanya adegan Suami istri. Waduh. Nanti mungkin bisa ditiru. ya. Iya. Coba. Ya, nggak harus cowoknya di belakang. Oh. Di belakang. Bisa gitu. Nah. Ini ini kalau gini kayak ibu-ibu nganter anaknya terapi loh. Tuh, bisa loh. Bang Narji dan Badian, pasangan suami istri yang menawan. Betapa kami mengagumi luar dan dalam. Keren. Hati dan dirinya sangat baik, sehingga menjadi panutan. Oh Bang Narji Badian, jangan sampai patahkan semangat.
istri nan menawan. Teruslah sebarkan kebaikan untuk Pamulang. Cia, bikin lagu buat kita. Keren banget. Terusnya main gitarnya itu loh, Ndak, yang main gitar berdua Iya, itu. bener. Ya, kayaknya buat Keren, mereka itu keren, adalah keren. musik yang menyatukan hati mereka Hati berdua. mereka. Dan Klop banget klop ya. banget, usaha bareng, ini bareng. Dan gua melihat pasangan ini adalah pasangan yang mungkin dipertemukan dalam sebuah komunitas dan hobi yang sama. Iya. Nah, jodoh bisa Berkarya ketemu di mana aja kan? Yep. Contohnya pasangan ini kan. Nah, ada lagi mungkin jodoh yang dipertemukan itu juga di sini. Beda negara Ya, loh. beda negara, Beda terus kultur. dipertemukannya juga nggak di Indonesia gitu ya, di luar gitu. Gonzales dan Kak Eva. Ini dia. Nah, kita akan membahas di balik suami yang hebat terdapat seorang wanita yang luar biasa. Dan kita sudah hadir, ini adalah pasangan yang sangat fenomenal, Christian Gonzales dan Bunda Eva. Oke, gimana sih rasanya menikah dengan seorang laki-laki yang populer lewat jalur sepak bola? Ya, alhamdulillah disyukurin. Semua ada liku-likunya ya. Ya namanya pemain bola pasti liku-liku dong. Siksak ya, siksak. Zigzag. Kalau malam memang suka digocek. Aduh, rahasia umum. Rahasia umum rahasia kita. Pertemuannya itu waktu aku salsa. Dianya pulang dari pertandingan. Selesai pertandingan dengan 3 orang temen. Dan rahasianya itu abang ini sombong sama perempuan. Waduh. Dari situ aku suka banget cowok yang sombong, bukan yang ya gitu, aku nggak suka gitu. Dan akhirnya aku bilang sialan ya, kalau umpamanya dia nggak lihat saya mau ambil cowok temennya lagi untuk dance sama saya, langsung dia gini, set. Oh ya? Kau mencuri. Langsung seperti ini. Tidak semua laki-laki. Aduh, aku kok jadi gini ya. Maksudnya temennya mau ngajak saya ngedance, akhirnya dia stop. Awalnya jual mahal. Ini punya saya. Oh, ini punya saya. Pandangan pertama? Dia muka seksi. Wow. Wow. Nah, pertama kali kan. Jangan gitu ya. Aku di Indonesia biasa ya. Banyak kekurangan, tapi saya di Amerika Latin, waduh, semuanya gratis kalau aku ladang. Oh ya? Ya, kalau ngeliat saya tuh gitu, keistimewaan kecantikan orang bukan dilihat hanya dengan fisik atau tinggi atau putih atau mancung atau apa. Justru hidung saya banyak yang mau di Amerika Latin. Emang kadang-kadang fisik kita itu di suatu tempat itu jadi sangat menarik. Coba aja ke Banarji coba ke Amerika Latin. Waktu gua ke Ragunan, itu semua kandang itu bilang, wit, kakak. Nah, kan kalau pertama kali tadi Gonzales ngelihat Eva ini kan bilang, oh seksi. Nggak, pertama kali ketemu ayah di pesawat, pandangan enggak? Astagfirullahaladzim. Apa sih kebanggaan jadi pemain timnas Indonesia? Itu dulu cita-cita terakhir saya bisa pakai kostum merah putih untuk main untuk negara. Berarti benar-benar ya Garuda di dadaku. Iya. Apa yang paling kamu suka dengan Indonesia? Masyarakat. Como sama Rama Ramah. Nah, saya sudah lama main di Indonesia ya, dan saya lihat banyak pemain kualitas bagus. Yang mereka punya semangat dan motivasi. Cuman kadang-kadang di Indonesia kurang disiplin. Itu aja. Kurang disiplin dan pola makan. Kemana pertama kali ngedate saat pacaran? Di mana tempatnya? Di mana? Kita buka? Belum. Udah. Kalau salah nanti nggak masuk rumah. Ya saya ini. 1, 2, 3. Restoran Ya Salsa. sama. Kapan ulang tahun pernikahan kalian? Wah, itu rahasia perusahaan tuh. Tapi nggak usah tahun kan, cuma ini aja. Tanggal aja. Ini rame nih karena aku berapa dia berapa. Ayo, Saya tahu. Aku tahu. Itu kan dari dulu kita rame kalau tentang tanggal. Saya tahu. Kamu nggak mungkin tahu. Kalau kamu salah,
Kamu tidur di ini teras, ya, ntar malam. Saya di rumah ada foto, saya bikin foto, nanti saya kasih tahu. Tanggal dan bulan. Ini aku. 1, 2, 3. Biasa rame ini, bener dia rame. 1, 2, 3. Dia pasti salah. Dia salah. Kamu salah. Ayo kita ke sana. 1, 2, 3. Salah kamu. Gombalin Bunda Epa dengan gaya teriak-teriak seperti sepak bola. Wow, gimana tuh? Merayu Bunda Epa, Kapas nggak? tapi dengan gaya supporter sepak bola. Vení, mi amor, para acá. Mi amor. Artinya apa? Artinya apa? Kesini cintaku, kesini cintaku. Lah tuh ya tuh, pasangan itu memang ada gregetnya, iya kan? Pas lagi menyatakan cinta, pas lagi perjuangannya, itu emang macem-macem ceritanya tuh. Dan gue termasuk yang deket sama keluarga mereka ya. Artinya kita juga acara di keluarganya kita datang. Dan sekarang pun kalau ketemu kita emang udah kayak kalau lama nggak ketemu sama akunya juga sama Gonzales yang Gonzales. Ya, yang kita bisa ambil dari mereka, mereka tuh sama kayak kita kalau sama anaknya tuh kayak temen gitu, ngobrol, curhat apa gitu. Pokoknya seru banget ya keluarga mereka tuh. Nah, lu pengen siapa lagi yang gue datengin suami istri ke sini? Ada satu lagi waktu itu, Mas Kursen Karzai sama Yeyen. Ini sahabat bini gue. Di sini kita harus belajar banyak dari gue sama Mas Kurjen. Apa tuh? Ini adalah laki-laki biasa yang menaklukkan wanita-wanita luar biasa. Lo yang ganteng di mana-mana belum tentu kayak kita. Mas Kurjen. Ganteng juga kok. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Kurjen dan Mbak. Tapi kita nggak ngebahas soal kesuksesan tentang butiknya ini ya. Semua orang juga udah tahu. Tahu lah. Harga-harga bajunya juga ada yang harga satu mobil. Wih, luar biasa. Nah, Tapi kita ngebahas apa nih? tentang kisah cinta dan bagaimana sih artinya Awal mereka mula. itu merajut rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis yang bisa dijadikan contoh kayak gitu. Ya, Nah, awal ketemunya dulu berarti awal ketemunya. kan? Benih-benih Awal ketemunya cintanya. dulu. Aduh. Kan sebelum Ramadan kalau nggak salah, Maret mungkin ya. Iya, Maret. Maret, kemudian dikenalin dari temen. Karena kelamaan jomblo terus gak laku-laku, jadi minta dikenalin. Satu kelamaan jomblo, satunya mungkin lagi patah hati, jadi cocok tuh udah ya. capek ke dukun, udah capek ke paranormal, akhirnya udah minta ke teman aja deh didoain. Iya. Kenal dulu gitu ya. Orangnya kayak gimana sih? Apa ya? Kalau dia kan emang udah ketemu langsung tuh humoris gitu. Oh ini Bang Narji, oh pantes lah pelawak kayak gini gitu. Kan waktu baru kenal gue bilang ke dia, subhanallah. Dia bilang itu ke gue. Astagfirullah. Hidupnya enak-enak aja ya. Emang niatnya baik sih ya. Jadi Iya, dari bener. awal kenalan. Iya benar. Lo kalau mau hidup lo lancar segala macam. Kenalannya di masjid, bener. Kalau lo kenal cewek, mau ngomong juga nih, Mas Kurjen itu sosok laki-laki yang kayak apa sih? Kalau sebagai ayah gitu. Oh sebagai ayah, satu hal itu yang luar biasa tanggung jawabnya. Tanggung jawab terus, tapi bukan ke kita aja, bukan ke anak istri doang, ke keluarga saya, Oh iya, ke keluarga Mas iya. Jun. Betul. Dari hal yang pertama saya sama orang tua, oh mungkin ini jodohnya itu tadi, jadi effort tanggung jawab itu besar banget. Nunjukin saya tuh bener selingkuh. Kebaliknya Mas Kurjen, melihat si Teteh ini sosok ibu yang seperti apa, wanita seperti apa? Iya, kalau saya itu ya ibu yang sangat kuat. Nah, saya ngeri kan, namanya motor nggak megang. Iya. Ngeri. Oh gitu, berarti sempat ngalamin dijemput pakai motor ya? Pakai motor. Pakai motor. Dia nggak pernah ngalamin. Ya karena nggak bisa naik motor. Sayanya nggak bisa naik motor. Iya. Beneran. Bisa. Terus lucu lagi, setelah nikah, saya kan bilang, Dek belajar naik motor, saya bilang kan, gitu karena pasti nanti akan belajar ke warung, ke mana. Dia jawab apa? Bilang dong waktu pacaran mau jadi tukang ojek katanya. Kamu ngapain Beb? Lupa. Sekarang mah udah. Pelupa. Iya itu banget tuh. Saya kurang yang itu suka lupaan. Masa sih? Istri suka lupa gitu. Pernah kan kayak gitu? Lupa apa? Lucu sih kayak
anak hilang gitu kan, dia udah lagi dipegangin. Itu pernah Di mana, di mall? di Bali, pernah lagi nonton kecak. Di Majenang. Di Majenang di mall pernah. Si adek gitu tahu-tahu Iya, nggak ada. tahu nggak ada. Ya lagi Allah. beli ngantri makanan. Beb, kalau itu mah bukan marah lagi, Beb. Anak loh. Habis nonton kecak tuh di Bali itu kan. Iya kan, rame Kan ada kan, 2 ya. anak, saya bilang Iya. yang kecil Dek pegang yang kecil. itu gendong biar kan berat, yang gede Sanon. pegang ya Dek. Itu baru dia kasih begitu teriak, "Mas, Sanon hilang," katanya. Nah, itulah dari pasangan itu ya, jangan kelebihannya terus yang kita agung-agungkan, yang kita selalu kita juga harus mengerti kekurangan istri itu apa. Kayak waktu itu mereka kan yang tadi tuh anaknya hilang, terus kita harus saling bekerja sama, gimana. Lucu sih tapi ya ceritanya desainer. Desainer ya. Itu seru banget ya. Seru. Mereka juga cara didik mereka ke anak juga keren banget. Nah, lu kira-kira siapa lagi nih di episode berikutnya? Lu pengen pasangan siapa yang kita collab? Seru kan ya? Mungkin lu pengen juga Cristiano sama istrinya atau Lionel Messi? Asik, kita terbang ke sana dong. Iya, mimpi. Komen di bawah ya, pengen kita collab sama pasangan siapa gitu. Nah, kita balik lagi nih ya, bahas pasangan serasi ya. Kalau menurut Ayah nih, sebenarnya ya, bocoran nih ya, tipenya Ayah itu, perempuan itu bukan kayak Enda nih sebenarnya nih, tapi tiba-tiba Ayah ngedapetin jodohnya kayak Enda. Gimana nih ya? Ya jujur ya, kalau dulu tuh gue tuh dambaan gue tuh sebenarnya yang ya Bismillah, minum dulu. wajah-wajah oriental gitu lah. Nah, yang kayak begitulah. Kayak yang suka si kreatif kita tonton tuh di video-video gitu, film-film oriental gitu, si Daus. Nah, yang kayak gitu tuh. Oriental. Nah, kalau misalkan ternyata dapatnya yang muka Jawa banget kayak iya, gini. tapi Ayah pernah nggak pacaran sama yang oriental? Ya pernah lah. Ya pernah lah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kadang itu ya jodoh itu nggak semulus yang misalnya kita pengen dapatnya kayak gini, tapi ternyata ya itu emang dikasih Allah yang emang lebih baik kan. Ya kan belum tentu juga ya waktu itu pacaran sama yang oriental terus lancar sampai nikah kan, ternyata kan dikasih yang lebih baik. Nah, bini gue sih Insya Allah. cerita ke gue ya bahwa gue tuh emang dambaannya banget ya, tipe-tipe pria yang dia dambain banget, bentuk tubuhnya, wajahnya, perilakunya gitu, emang sesuai harapan ya. Iya aja lah, takut nggak ditransfer nanti. Emang kalau Anda yang model-model kayak gimana? Kalau enggak ya namanya perempuan gitu ya, pasti ya semua perempuan juga pengen dapat pacar yang lebih tinggi dari dia gitu. Terus dapat pacar yang ganteng, yang bewokan sini gitu kan. Kalau Ayah pakai bewok jadinya jenglot, nak. Untuk jenggotan itu terus. Tapi ternyata begitu dapat lebih sempurna kan? Sempurna, alhamdulillah. Nggak ada ya yang sempurna ya. Mau cowok tinggi, besar, ganteng, putih, wangi juga kan tetap aja pasti ada yang nggak sempurnanya. Nih, kayak ini nih, minuman orang ambil embat aja nih. Asem. Ya itu sama ya kayak kehidupan. Ya, saya kayak kehidupan. Ada asam. Nih, contohnya ya, kayak ini minuman nih. Yang kita pandang seolah-olah warnanya di gelas bening, kuning, dalam Segar, bayangan kita kan segar, manis segar, nggak tahu pas kita minum tuh asem. Begitu juga kalau kita memandang sesuatu secara fisik, itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita lihat tampilannya itu laki-laki yang adem, penuh kasih sayang, nggak taunya temperamen. Enggak, sebenarnya dia pembelaan diri aja sih teman-teman. Pembelaan diri kan. Ayah tuh lagi beranalogi. Kenapa analogi Ayah dimentahin kayak begitu? Hidup tuh kayak begitu, ndak? Iya benar. Iya sih, terus sama kayak misalkan kita gitu ya memandang kehidupan pasangan teman-teman kita. Misalkan, enak banget ya dia ya, udah mana ceweknya cantik, istrinya cantik, suaminya ganteng gitu.
terus berkecukupan gitu, sempurna banget ya hidupnya. Tapi kan kita nggak tahu ada apa di balik rumah tangga mereka. Justru kadang ada yang kelihatannya gitu ya, yang pasangan itu ya cuek banget sih mereka ya, kok ini, tapi ternyata mereka adem ayem aja di dalam rumah tangga gitu. Makanya kita jadi orang juga nggak usah mengejudge sesuatu dari luar aja. Don't judge book by cover gitulah kata orang itu. Melihat pelangi itu selalu ada di kepala orang. Nah, itu berulang lagi. Artinya keindahan itu justru adanya seolah milik orang. Sebenarnya yang kita rasain juga, orang juga melihat banyak pelangi di diri kita yang orang nggak pernah tahu gitu kan. Ya mungkin kita dengan anak 3, kita juga memiliki banyak permasalahan. Masalah ini, masalah ini. Tapi menurut orang yang pengen punya anak 3 cuma dikasih 1 atau mungkin belum diberikan anak, itu juga kan selalu berpikir mereka tuh bahagia banget ya gini. Dan sebaliknya kita juga kadang-kadang berpikir, ini pernah ada sebuah cerita ya, di mobil mewah di sebuah perapatan, seorang pejabat naik mobil mewah, di sebelahnya itu di perapatan ada tukang beca yang sedang tertidur nyenyak. Kemudian tukang beca itu terbangun, kemudian tukang beca itu berbisik, alangkah indahnya orang yang ada di mobil itu dengan kemewahannya, tidak panas-panasan, dengan baju rapi, tidak seperti aku yang harus mengayuh beca dengan sekuat tenaga. Nah sebaliknya, ternyata yang di mobil mewah itu dalam hatinya berbisik, alangkah indahnya tukang beca itu ya, bisa tertidur nyenyak walaupun di perapatan yang sumpah seperti ini. Tidak kayak gue di mobil yang mewah seperti ini, jangankan untuk tertidur, untuk berpikir rehat sebentar aja nggak mampu. Karena banyak pekerjaan yang harus dipikirkan. Nah itu artinya apa? Kebahagiaan itu bukan apa yang kita lihat dari orang, tapi kebahagiaan adalah apa yang kita miliki. Jadi ya sama halnya kita nggak usah iri sama pasangan teman kita atau pasangan yang kita lihat di luar, ya kita bersyukur aja sama pasangan kita gitu. Apapun kekurangannya, apapun kelebihannya kita terima gitu. Ya. Kalau Enda senangnya apa punya suami kayak? Bagi Enda ya, pasangan serasi itu bukan karena fisik ya, tapi karena dia bisa menghargai kita. Karena dia bisa mengerti kita, karena dia bisa selalu komunikasi sama kita. Gitu. Enda tuh paling nggak suka nih ya, kalau ayah tuh marah terus diem aja, berasa kayak yang ya Allah hidup serumah tapi sehari aja didiemin itu nggak enak banget gitu. Nah itu salah satunya. Pilih mana, didiemin apa diomelin? Nah, kan nggak pernah ngomel. Iya makanya pas kesininya, oh mungkin itu cara ayah buat meredam amarahnya. Jadi kalau misalnya dia lagi marah, ya udah diem aja. Jadi makin kesini kan makin belajar kan. Nah itulah. Jadi nggak berhenti. Terus ayah diem terus nggak marah-marah juga. Jadi kesininya tuh kayak saling mengerti. Nah sama juga kayak saling mengisi gitulah. Kalau misalkan kelihatan kita lagi sedih atau kelihatan kita memang lagi butuh diperhatikan gitu juga, empatinya itu ya ada. Nggak yang saling cuek gitu. Cuma kalau misalkan kayak di mulut doang sih gampang gitu ya. Cuma sebenarnya apa yang kita rasain sih, Enda ngerasain kayak gitu selama hidup sama ayah gitu. Iyalah. Iya. Soalnya ayah tipenya bukan laki-laki yang suka ngomel keras, wah nggak gitu. Jadi ya pasangan serasi itu ya nggak melulu harus ganteng dan cantik, laki-laki tinggi atau perempuan yang lebih pendek gitu, enggak sih. Nah ini ya, kalau menurut gue, ini buat lo yang para jomblo yang mau nikah, abang-abang gue dan gue, ini menurut versi gue ya, untuk memilih pasangan yang menjadi bukan calon ya, pasangan hidup lo seumur hidup. Kalau menurut gue laki-laki satu itu yang orang tua kita terutama ibu kita seneng. Keluarga kita seneng. Kenapa? Doanya itu akan memudahkan jalan hidup kita. Yang kedua itu tentunya apa? Dari awal lu emang udah suka dan sayang sama dia. Yang ketiga
untuk mendapatkan jodoh seperti itu sebaiknya lu jangan berpura-pura, jangan menutup-nutupin gaya lu yang asli. Akhirnya begitu kita udah berumah tangga, ya emang begitu aslinya. Dari pacaran juga emang udah kayak gitu. Yang ketiga itu, satu, jangan cari pasangan gitu yang awal-awal sudah membicarakan tentang kebutuhan hidup atau tuntutan hidup. Nanti kalau rumah tangga kita gini-gini, jangan takut. Rumah tangga mah ketemu aja kok. Kita hadapin bareng-bareng. Kalau dari Enda ya sebagai perempuan gitu ya. Nah kalau buat cewek-cewek sih sedikit aja tipsnya. Satu aja, menilai laki-laki. Bagaimana laki-laki memperlakukan ibunya. Pasti dia akan kayak berkaca gitu nanti di kehidupannya. Gimana dia memperlakukan istrinya. Sama kayak dia memperlakukan ibunya. Makanya waktu pertama Enda dibawa ke rumah, terus ngelihat ayah memperlakukan emak gitu ya, kayak yang wah ini kayaknya memang jodohku, Cilah. Jadi ayah tuh kayaknya sayang banget, bukan kayaknya ya, ayah tuh kelihatan banget sayang sama emak. Terus di keluarga itu memang apa-apa ya buat keluarga gitu. Terbukti sekarang ayah tuh memperlakukan Enda tuh ya setulus ayah memperlakukan emak dulu gitu. Bener nggak? Kalau itu iya cerminan kan? lah. Cerminan kan? Makanya sekarang gue juga selalu memperlakukan istri gue di depan anak-anak gue. Sebisa mungkin gue agar menjadi contoh bagaimana nanti anak-anak laki-laki gue ini memperlakukan istrinya seperti gue memperlakukan istri gue. Artinya biar jadi contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Dia nggak usah perlu cari idola di luar. Tapi ada idola yang di rumah. Karena gue juga belajar dari sini, dari babe gue. Bagaimana dia memperlakukan dirinya di hadapan istri dan anak-anaknya, emak gue sama abang-abang gue sama kakak gue itu. Oh begitu cara babe memperlakukan anak-anaknya dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ya gue banyak nyontoh lah. Jadi itu biasa turun-menurun. Cerminan. Cerminan. Oke, abang-abangan gue ada dan gue. Kalau lo ada permasalahan percintaan atau segala macam, jangan lupa. Langsung aja, jangan sungkan-sungkan. Langsung aja lu nge-DM ke IG-nya Abang Narji Official. Nanti kita bisa sharing ya, kita bisa bantu. Kenda, jemput anak-anak ya? Ayo. Ya. Mumpung di rumah. Oke. Kita mau me time dulu sama anak-anak. Tapi jangan lupa ya untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Yeay, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.